Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 148 yang terdapat di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Bulughul Maram, yang diriwayatkan oleh sahabat dan istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Nah, hadis ini membahas tentang haji bagi seorang yang haid. Nah, apa saja yang mesti harus dilakukan pada saat seorang wanita yang haid ketika berhaji. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma ji'ta syarifahittu faqala an-nabiy if'ali ma yaf'alu hajja ghayra alla tatufi bil baiti hatta tathuri, muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Ummul Mukminin, itu Aisyah radhiyallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi anha atas beliau, qalat, yang mana Aisyah ini telah berkata, lama jitna, ketika kami tiba, syarifah, di syarif itu, waktu itu saya sedang mengalami haid. Faqalan Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajju, lakukanlah seperti apa yang dilakukan orang yang berhaji. Ghayra alla tatufi, akan tetapi janganlah kalian melakukan tawaf bil baiti, di Baitullah, hatta tathuri, sampai kalian suci. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui satu jalur yang sama, satu sahabat yang sama, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha fi hadisin tawilin, dari pada hadis yang panjang. Ini hadis ini juga keseluruhannya panjang. Kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Rasulullah SAW menetapkan cara penyelesaian bagi problem yang dialami oleh kaum wanita yang melakukan ibadah haji. Jadi kalau teman-teman wanita yang melakukan ibadah haji ini ada problem yang mesti harus diselesaikan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu beliau menjelaskan bahwa wanita yang haid dan nifas keduanya sah melakukan semua perbuatan haji dan umroh kecuali tawaf di Baitullah, karena syarat tawaf itu harus suci. Apabila seorang wanita tersebut telah suci dari haid dan nifas, maka ia baru boleh memasuki Masjidil Haram untuk tawaf. Dalam hal ini terkandung rasa belas kasihan terhadap kaum wanita yang merupakan salah satu di antara kemurahan dari agama Islam, serta sekaligus menjelaskan keutamaan tawaf, bahwa
disyaratkan baginya seperti apa yang disyaratkan untuk sholat, yaitu harus suci dan menutup aurat. Jadi kalau teman-teman yang melakukan haji dan umroh itu apapun bisa dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas kecuali satu, yaitu tawaf di Baitullah. Kalau kita analisis lafadznya adalah fi hadisin tawilin, di sini hadisnya cukup panjang. Jadi bentuk lengkapnya menurut riwayat Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut ini. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illal hajja hatta ji'na syarif fatomistu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala ma yukiki faqala wallahi lawaditu anni lam akun kharajul ama qala malaki la'allaki nafasti qultu na'am qala hadza syai'un kataballahu ala banati adam if ali ma yaf'alul hajja ghairu an alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Ini jadi penjelasannya adalah if ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dengan tiada lain untuk ibadah haji. Jadi nggak ada niat yang lain kecuali ibadah haji. Ketika tiba di Syarif, aku mengalami haid dan Rasulullah SAW masuk menemuiku. Sedangkan aku dalam keadaan menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, demi Allah, seandainya aku tidak keluar untuk berhaji pada tahun ini. Nabi SAW bertanya lagi, mengapa barangkali kamu haid? Kemudian aku menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi janganlah kamu tawaf di Baitullah sebelum kamu bersuci. Hingga akhir hadisnya. Kharajna ma'a Rasulillah. Di sini kami keluar bersama Rasulullah SAW melakukan haji wada. Jadi konteksnya di sini backgroundnya pada saat haji wada. Hal ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW tidak lagi melakukan haji sesudah ibadah haji yang difardukan. Jadi Rasulullah itu hanya melakukan haji itu sekali selain dari hajinya yang ini. Dan hajinya beliau menetapkan manasik-manasik melalui perbuatan dan sabdanya Rasulullah SAW. Beliau menasihati manusia serta berpamitan kepada mereka kepada haji tersebut melalui sabdanya, la'alli la'alqakum ba'da ami hadza, barangkali aku tidak akan bersua kembali dengan kalian sesudah tahun ini. Jadi sunnahnya kita pada saat sudah melakukan haji itu berpamitan satu sama lain. Mudah-mudahan barangkali aku tidak akan bersua dengan kalian sesudah tahun ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita pada saat haji dan umroh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji tersebut dinamakan haji wada, yaitu haji perpisahan. La nazkuruhu illal hajjah. Kami hanya berniat untuk melakukan ibadah haji. Ini adalah niat sahabat-sahabat Rasulullah ketika pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Syarif di sini nama sebuah tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Tetapi ke Mekah lebih dekat hanya beberapa mil saja lagi kan.
Nah, menurut suatu pendapat jarak ke Mekah 10 mil. Menurut pendapat yang lain bukan 10 mil tetapi lebih dari 10 mil. Jadi 10 mil itu hanya perkiraan pada zaman dahulu, karena zaman dahulu kan enggak ada apa ya, belum ada GPS untuk mengukur kayak gitu kan jaraknya berapa seperti itu, belum ada speedometer dan lain sebagainya. Fatamis tuh, maka aku di sini mengalami haid. Lawadit tuh, nah aku berharap seandainya tidak keluar menunaikan haji pada tahun ini. Ia mengatakan demikian karena haid yang dialaminya, sedang jalan keluarnya masih belum ia ketahui. Jadi betul-betul stres pada saat itulah, katakan Sayyidah Aisyah. La'allakin nafisti, maknanya yang dimaksud ialah haid. Katabahullahi, yang telah ditakdirkan oleh Allah atas diri mereka. Oleh karena itu mereka tidak dapat mengelak daripada hal ini, dan tidak ada celaan bagi seorang wanita yang haid untuk tidak mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. If alim mayak ulul hajju, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, seperti wukuf yang padang Arafah dan melempar jumroh. Jadi semua yang ada, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji boleh dilakukan oleh seorang wanita yang mengalami masa haid dan nifas, kecuali satu tadi, tawaf di Baitullah. Ghaira Allah tahtufi bil bait hatta tathuri. Rasulullah SAW melarang melakukan tawaf karena syarat sahnya tawaf tergantung kepada kesucian kita. Nah, fikih hadisnya adalah satu, wanita dilarang melakukan tawaf sebelum suci dari haid karena merupakan salah satu syarat bagi sahnya tawaf tersebut. Wanita yang haid diperbolehkan melakukan semua manasik haji lainnya, karena manasik haji itu tidak tergantung kepada kesucian seperti tawaf dan sholat. Nah, kalau tawaf, sholat, kemudian tadi puasa itu wajib suci. Kalau tidak suci dilarang sholat, tawaf, dan puasa. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Hadis nomor 140 berapa? Hadis nomor 147 ya. 148 tentang apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang wanita yang haid dan nifas pada saat haji dan umroh. Gitu. Jadi semuanya boleh dikerjakan kecuali tawaf. Nah, jadi itu tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang belum tahu kaidah hukumnya seperti apa, ya kan. Mungkin ada yang stres mungkin pada saat mau melakukan haji gitu kan, kemudian takut datang bulan dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah ya, cuman tawaf saja yang dilarang. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung, atau mungkin penjelasan saya kurang, dan teman-teman bisa atur di kolom komentar. Begitupun juga kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan, itu kita atur waktunya. Di sini juga saya juga berterima kasih kalau misalkan konten-konten yang sudah saya buat, baik itu yang membahas tentang fikih, kemudian yang membahas tentang hadis, yang membahas tentang apalagi hal-hal yang lain, seperti halnya konten kemarin rumus-rumus tilawah, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, insya Allah ya, mudah-mudahan seperti itu.
Saya hanya melakukan sebatas yang saya bisa, semampu yang saya bisa lakukan semaksimal mungkin. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.